Salam jumpa para subscriber, penonton dan sahabat channel YouTube Gia TV. Salam dari pinggiran. Pada video kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan kepada para penonton channel YouTube Gia TV tentang dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibutuhkan dan dipersiapkan oleh peserta BPJS Tenaga Kerja atau ahli warisnya untuk mencairkan atau mengklaim hak di BPJS Tenaga Kerja. Materi video ini sengaja saya buat untuk menjawab pertanyaan dari para sahabat channel YouTube Gia TV tentang dokumen-dokumen atau surat-surat apa saja yang dibutuhkan dan dipersiapkan atau diperlukan untuk mengklaim atau mencairkan BPJS Tenaga Kerja. Dalam penjelasan ini, kemungkinan ada kekurangan dokumen yang dibutuhkan pada saat mengajukan klaim BPJS Tenaga Kerja. Oleh karena itu, mohon diikuti arahan dan penjelasan dari petugas atau pegawai BPJS Tenaga Kerja. Namun secara umum, saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan dalam video ini adalah sudah benar. Sebelum saya teruskan penjelasan ini, mohon dukungan dari para penonton. Mohon lakukan subscribe, like, komen, serta share, atau bagikan video ini kepada yang lain. Terima kasih para sahabat atas dukungan yang diberikan. Saya kasih tahu bahwa penjelasan yang saya sampaikan dalam materi video ini terbatas hanya bagi peserta BPJS Tenaga Kerja penerima upah atau dengan kata lain bekerja di suatu perusahaan dan kepada ahli warisnya. Oke, jelas ya? Saya mulai dan mohon untuk diikuti dengan seksama agar jangan gagal paham. Materi yang pertama yaitu tentang jaminan hari tua atau JHT. Dokumen yang dibutuhkan atau dipersiapkan oleh peserta untuk mengklaim atau mencairkan program jaminan hari tua atau JHT sebagai berikut. 1. Asli dan fotokopi KTP peserta. 2. Asli dan fotokopi kartu keluarga. 3. Asli dan fotokopi surat pengalaman kerja atau surat keterangan kerja atau surat perjanjian bersama pemutusan hubungan kerja atau salinan putusan pengadilan hubungan industrial. 4. Kartu BPJS Tenaga Kerja. Biasanya ada fisik, kalau tidak ada fisik, ada elektroniknya. 5. Materai Rp10.000 sebanyak 2 lembar. 6. Rekening bank peserta. Ketujuh, nomor HP dan WA peserta. Dan kedelapan, mengisi formulir yang disediakan oleh BPJS Tenaga Kerja. Dokumen-dokumen atau surat-surat tersebut diserahkan sendiri oleh peserta kepada BPJS Tenaga Kerja untuk proses selanjutnya. Nah, kalau nanti kita sudah serahkan, langsung dicek oleh karyawan BPJS Tenaga Kerja atau petugasnya. Kalau dianggap sudah lengkap, nah biasanya langsung diproses. Prosesnya itu diambil foto, ya,
foto dari peserta yang menerima jaminan hari tua. Nah, setelah nanti difoto, kita pulang, nah kita menunggu kurang lebih 2-3 hari uang masuk ke rekening kita. Adapun hak-hak yang diterima adalah uang jaminan hari tua. Materi yang kedua yaitu tentang peserta BPJS Tenaga Kerja atau pekerja meninggal dunia karena sakit. Oke? Dokumen ini dibutuhkan dan dipersiapkan oleh ahli waris untuk mengklaim atau mencairkan BPJS Tenaga Kerja, di mana peserta BPJS Tenaga Kerja meninggal dunia karena sakit. Dokumen yang dibutuhkan dan dipersiapkan oleh ahli waris sebagai berikut. 1. Asli dan fotokopi KTP peserta BPJS Tenaga Kerja yang meninggal dunia. 2. Asli dan fotokopi KTP ahli waris penerima manfaat BPJS Tenaga Kerja. 3. Asli dan fotokopi kartu keluarga. 4. Fotokopi akte nikah apabila istri atau suami sebagai ahli waris. Nah, kalau peserta ini adalah bujangan atau belum menikah, maka yang menjadi ahli waris adalah orang tua. Nanti ikutin arahan dari petugas atau karyawan dari BPJS Tenaga Kerja. 5. Fotokopi surat keterangan kematian dari rumah sakit, atau kalau meninggal di desa atau di rumah, biasanya ada surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan setempat. 6. Fotokopi akte kematian dari Dinas Dukcapil. 7. Surat keterangan sebagai ahli waris yang ditandatangani oleh kepala desa dan camat. 8. Kartu BPJS Tenaga Kerja peserta yang meninggal dunia. Bisa fisik, bisa elektrik. 9. Surat keterangan dari sekolah untuk 2 orang anak yang akan menerima beasiswa sampai perguruan tinggi jenjang strata 1 atau sarjana. 10. Materai Rp10.000 sesuai kebutuhan. 11. Rekening bank ahli waris. 12. Nomor HP atau WA ahli waris. Dan ke-13, mengisi formulir yang disediakan oleh BPJS Tenaga Kerja. Dokumen-dokumen atau surat-surat tersebut diserahkan kepada bagian HRD atau personalia di mana peserta bekerja. Nah, selanjutnya nanti bagian HRD-nya akan menyerahkan kepada BPJS Tenaga Kerja, dan setelah diserahkan akan diproses, dan apabila sudah dianggap lengkap maka akan dihubungi ahli waris untuk proses selanjutnya. Nah, ahli waris yang tertulis di dalam surat tadi yang dari desa sampai kecamatan, itulah yang akan diambil fotonya. Setelah itu baru nanti kita menunggu 2-3 hari, klaim kita akan masuk ke rekening. Adapun hak-hak yang diterima adalah sebagai berikut. 1. Uang santunan kematian. Uang biaya pemakaman. Santunan berkala. Saya sampaikan besarannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini untuk aturannya sebesar total seluruhnya Rp42 juta. 2. Uang jaminan hari tua. 3. Uang pensiun sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. 4. Uang beasiswa untuk 2 orang anak
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Materi yang ketiga yaitu tentang peserta BPJS Tenaga Kerja atau pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Dokumen yang dibutuhkan dan dipersiapkan oleh ahli waris untuk mengklaim atau mencairkan BPJS Tenaga Kerja, di mana peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Dokumen yang dibutuhkan dan dipersiapkan oleh ahli waris sebagai berikut. 1. Asli dan fotokopi KTP peserta BPJS Tenaga Kerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 2. Asli dan fotokopi KTP ahli waris penerima manfaat BPJS Tenaga Kerja. 3. Asli dan fotokopi kartu keluarga. 4. Fotokopi akte nikah apabila istri atau suami sebagai ahli waris. Apabila peserta belum menikah, belum punya istri, maka yang menjadi ahli waris adalah orang tua. Ikuti petunjuk dari pegawai atau karyawan BPJS Tenaga Kerja untuk dokumennya. 5. Fotokopi surat keterangan kematian dari rumah sakit yang menangani korban. 6. Fotokopi akte kematian dari Dinas Dukcapil. 7. Surat keterangan ahli waris dari desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan ditandatangani oleh camat di kecamatan. 8. Kartu BPJS Tenaga Kerja peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Bisa fisik, bisa elektronik. 9. Surat keterangan dari sekolah untuk 2 orang anak yang akan menerima beasiswa sampai perguruan tinggi jenjang strata 1 atau sarjana. 10. Materai Rp10.000 sesuai kebutuhan. 11. Rekening bank ahli waris. 12. Nomor HP dan WA ahli waris. Nah, nanti ada formulir yang diisi dan itu biasanya nanti diisi oleh bagian HRD perusahaan. Dokumen-dokumen surat-surat tersebut diserahkan kepada bagian HRD atau personalia perusahaan di mana peserta bekerja. Selanjutnya dokumen tersebut akan diserahkan kepada pihak BPJS Tenaga Kerja untuk proses selanjutnya. Dan apabila dokumen sudah benar sesuai dengan yang dibutuhkan, maka akan dipanggil untuk proses selanjutnya. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa akan nanti dilakukan pengambilan foto siapa yang menjadi ahli waris. Nah, setelah nanti itu 2 atau 3 hari uang atau klaim dari BPJS Tenaga Kerja masuk ke rekening kita. Adapun hak yang diterima adalah sebagai berikut. 1. Uang santunan kematian jaminan kecelakaan kerja sebesar 60% dikali 80% dikali upah sebulan, atau dengan kata lain sebesar 48 bulan gaji atau upah. 2. Uang pemakaman ditambah santunan berkala sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Uang jaminan hari tua. 4. Uang jaminan pensiun sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Uang beasiswa untuk 2 orang anak sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke? Bagi para sahabat channel YouTube Gia TV yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut, dapat menghubungi saya. Nomor HP dan WA saya selalu saya cantumkan di description setiap video-video saya.
Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, serta keilmuan kita akan dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Bravo pengusaha Indonesia, bravo pekerja Indonesia, salam dari pinggiran. Terima kasih.